Halo guys, kembali lagi dengan gue di channel Mardana. Mungkin di sini gue akan baca-baca kasus yang cukup rame di bulan Desember ini ya. Mungkin yang pertama itu dari Kevin Pramudia _ setengah tahun atau 6 bulan sudah sejak saya memutuskan pulang dari Jepang dan mengirim semua barang-barang pindahan saya ke Indonesia, dan sampai sekarang masih juga belum ada kejelasan nih. Berarti ini orang kurang lebih berarti kerja berarti ya di Jepang, kalau nggak ya kuliah mungkin ya. Update terbaru yang ada di Bea Cukai dari Kepala BP2MI malah salah-salahan di media sosial soal kontainer yang ketahan. Tanya konfirmasi ulang ke perusahaan jasa, mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ini sebenarnya harus gimana, woi? Ya sebenarnya ya gimana ya? Kalau cuman petugas pengirim kan cuman tugasnya ya cuman ngirim doang gitu kan. Pasti kalau misalnya udah barang yang udah dikirim kan tinggal pihak dari Indonesia mau nerima atau enggak nih. Ya itu pihak Indonesianya itu Bea Cukai. Pasti kan di Bea Cukai itu kan nggak langsung asal nerima gitu ya. Mungkin biasanya suka ada diperiksain dulu mungkin barang-barangnya, mungkin seperti itu. Tapi menariknya kan Bea Cukai di Indonesia tuh kan ya kurang lebih tuh bebas pajak itu kalau misalnya harganya itu yang masih di bawah $500 ya kalau nggak salah ya. Bener gak? Kalau salah mungkin bisa dikoreksi di komentar. Katanya digembor-gemborkan sebagai pahlawan devisa, tapi ketika memutuskan buat balik ke Indonesia dan mengabdi lagi di sini, sekedar ngurus barang pindahan dari luar negeri aja sulit. Ini negara kenapa sebenarnya dah mempersulit rakyat melulu. Kita lihat fotonya. Kepala BP2MI ada 102 kontainer barang milik TNI ditahan Bea Cukai ini. Kenapa nih ditahan nih? Apakah emang ada barang yang emang melebihi barang yang bebas dari itu cukainya atau gimana nih? Kan kita nggak tahu juga ya. Tapi ya setidaknya ya kasihlah kalau ngelarang gitu. Orang ini juga kan mau mengabdi gitu kepada negara gitu kan, dari komentarnya yang di sini nih. Nah di sini nih pahlawan devisa, mengabdi lagi di sini. Berarti ya setidaknya dia ini orang udah mau mengabdi gitu kan. Anak buah Sri Mulyani bantah 102 kontainer barang milik TKI ditahan Bea Cukai. Ya udah berarti ini udah lempar-lemparan, gak ada yang mau disalah-salahin gitu kan. Ya kita tinggal tunggu aja ini sebenarnya mau ke arah mana ini barang kan. Kasihan juga lah orang dari Jepang, mungkin ada barang-barang berharganya juga gitu, pengen dibawa ke Indonesia gitu. Emang barangnya emang berharga, atau emang misalnya barang itu punya kenangan juga pasti ya minimal harus dibawa ke Indonesia. Selamat siang Kak, mohon izin meluruskan bahwa kontainer tersebut tidak ditahan oleh Bea Cukai ya Kak, namun dari perusahaan jasa titipan, belum melakukan sending dokumen barang atau belum memberitahukan pemberitahuan pabean pada sistem Bea Cukai, sehingga Bea Cukai tidak dapat memproses barang yang terdapat dalam kontainer. Nah, berarti bingung juga ini kalau misalnya udah saling salah-salahan. Katanya dari pihak Bea Cukainya soal dokumen, soal terus dari yang apa ya, dari yang pihak jasanya barang mudah nyampe. Ya, selamat datang di negeri Konoha. Halo Kak Kevin, untuk semua barang-barang kakak dan pelanggan lain masih di gudang Semarang Kak. Kami sedang menunggu dari pihak gudang juga ya. Berarti kan secara gak langsung kan barang itu kan sudah ditahan, sudah ada di Indonesia, belum bisa didistribusikan, belum bisa diberikan kepada kepada yang punya barangnya, tapi masih ditahan. Nah, itu langsung mulai salah-salah nih. Nyalain ke Bea Cukai ya, kalau nggak nyalain pengiriman jasa. Ya sebenarnya nggak akan ada titik temu ya kalau misalnya saling lempar-lemparan gitu ya. Minimal salah satu ada yang ngalah lah, karena memang udah kasusnya udah cukup viral gitu ya. 1,9 juta banyak lah, bukan sedikit itu. Terus ada kasus selanjutnya, kemarin ada berita viral, siswa SMA melahirkan waktu UAS. Ada TikToker yang gabungin berita itu dengan video TS. Ada muka TS, seakan TS itu siswi tersebut, padahal bukan. Bayangin loh, ya udah orangnya bukan, terus berita-beritanya disatuin. Gimana gak panik tuh orang? Udah diambil dari potongan video-video lama, udah di report TikToknya, tapi video yang ada muka TS masih belum di take down. Ini buat kalian gitu ya,
jangan terlalu jangan terlalu percaya sama yang namanya sosial media gitu ya. Kita ya emang harus ngemilah dan memilih gitu. Jangan langsung asal diterima mentah-mentah kan. Apa yang informasi yang kita dapatkan tuh kan nggak 100% bener gitu. Bisa aja ya digoreng itu berita. Apalagi ini kan udah masuk pencemaran nama baik tuh. Ngeriin banget gitu sob. Aduh, kasihan juga ya pikir-pikir. Dan yang like tuh udah hampir 696.700.000 ya, komentar 11.500. Yang nge-share 20.000. Apalagi kalau misalnya di-share ke grup keluarga. Wah, yang karena ini stick parent, wah udahlah habis. Nah, ini akunnya nih, Win suka Panila ya, suka Panila ya udah ya. Ini keroco apa ini? Mungkin video-videonya nih ya. Kalau nggak salah di sini tuh dia ada ininya, ada videonya nih, kita lihat ya. Tunggu, oh videonya udah dihapus ya. Nah lagi ya, orang kasusnya udah ini, cewek berantem sama cowok di motor, selompat luka parah, cowoknya nggak lari ke rumah sakit, malah ditaruh di ruko kosong. Kejadian Kamis, wanjir. Cuman kenapa nih cewek tiba-tiba loncat dari motor ya? Mau sebesar pun apapun masalah ya jangan loncat dari motor, kan udah ada peribahasa. Seberapa besar pun ombak, jangan pernah loncat dari kapal ya. Ini cewek loncat dari motor. Kita nggak tahu kecepatan motor itu berapa ya. Bayangin lah kalau misalnya 50 gitu kan. Lumayan lah 50 buat jatuh. Terus kalau misalnya jatuh, kenapa dulu? Apalagi kalau misalnya nih orang nggak di helm. Si cowok sempat bohong, bilang korban udah pulang. Dia juga punya riwayat ngeroyok orang. Waduh, nih orang banget ya. Udah ngeroyok orang. Ya minimal kalau misalnya jatuh ya bawalah ke rumah sakit gitu. Ya mungkin pacarannya mungkin nggak terlalu banyak masalah. Ya kasihan juga ini orang. Aku minta tolong keadilannya buat temanku. Ini secara logika kenapa temanku ini ditaruh di ruko kosong, padahal di depan ruko kosong itu ada rumah sakit besar dan deket banget sama rumah sakit Bogor. Aduh, kasihan banget ya. Sebelumnya korban yang berantem sama cowoknya di Malabar tempat ngopi. Dan gak selesai itu hujan. Nah di situ dia pulang bareng sama cowoknya. Berarti kan diantar ke tempat tujuannya berarti kan. Dan ternyata gue dikabarin katanya Ulan atau korban ini gak pulang. Padahal gak ada masalah apapun di rumahnya. Dan yang ngabarin gue kalau dia pulang itu pacarnya sendiri pelaku. Pelaku malah jadi playing victim ya dipikir-pikir ya. Jangan kayak gitulah. Baik. Ra masih belum pulang. Sekarang udah balik belum? Udah ada kabar ini sih mau pulang katanya. Alhamdulillah. Tapi dia nggak kasih tahu di mananya. Agung jam 9 nyambutnya ya. Oh. Dari kemarin malam pun dia kabarin gue kalau emang si Ulan ini belum pulang-pulang. Nah iyalah, orang dalam ruko kosong. Ternyata dia sengaja bikin rekayasa kalau teman gue ini diantarin pulang sampai rumahnya. Ternyata bohong. Ternyata di hari Kamis gue main berenam itu dia pulang sama si cowoknya dan dia berantem di motor. Teman gue si korban ini loncat dari motor sampai mukanya hancur. Aduh, jangan gitulah, jangan loncat dari motor. Dan ini kayaknya yang jatuh karena mukanya, aduh, sakit. Dan dia sengaja bikin rekayasa kalau teman gue ini hilang, ternyata semua bohong. Udah tahu teman gue loncat dari motor, dia bawa ke ruko kosong Semeru, padahal depan ruko. Ya, teman gue di ruko kosong. Kenapa sih taruh? Ini konteksnya emang lagi pacaran kan? Atau cuman sebatas teman? Oh ya, yang pacar ya kan? Menurut keterangan si pelaku ya kan? Bukannya dia bawa ke rumah sakit, kalian bayangin teman gue menengang nyawa di hari Jumat menurut keterangan hasil otopsi dengan luka di sekujur tubuh. Dan kemarin itu pacar teman gue ini ngedrama kalau si teman ini gue minta dijemput.
Cuman di sini ada yang ganjal, gue sempat bilang kayaknya ada yang aneh sama sifat dia. Nah siapa nih sifat dia nih, cowoknya atau ceweknya nih? Biasanya kan kalau misalnya intuisi cewek kadang ya kadang bener kadang enggak gitu kan. Ternyata benar gitu. Nih cowok bikin drama demi nutupin kesalahan dia, dan nyatanya dia sembunyiin teman gua sama temennya. Dan dia cerita seakan dia di sini paling menderita sampai hujan-hujanan cari teman gua. Ternyata bohong. Dia pelaku utama kematian temen gua. Lu cuma tinggal bawa nih cowok dia, bawa si Ulan ini gitu ke rumah sakit tuh udah, terus tinggal telepon keluarganya, jatuh jelasin, bukannya kabur, bukannya playing victim. Kasian banget ya. Ya mungkin cukup saja video hari ini. Ya mungkin nextnya kita akan nge-react atau nge-reaction di yang viral-viral. Ya jangan lupa di subscribe. Kalau misalnya ada yang pengen diceritakan mungkin bisa lewat ke email gue ya. Misalnya mau soal cerita hantu, cerita yang hiburan atau apalah, atau kejadian-kejadian tertentu, kirim aja, gue ntar akan bacain dan gue akan kasih solusi atau mungkin reaksi gitu ya. Bye bye.